Krisis Cina, rezim Xi Jinping bisa segera runtuh saat pembersihan militer jadi bumerang bagi PKC. Analis senior Cina Paul Mong menyebut pemimpin Cina Xi Jinping bisa segera digulingkan beserta partainya, yaitu Partai Komunis Cina. Paul Mong mengungkapkan bahwa ekonomi Cina lebih rapuh daripada yang terjadi, terlepas dari fasad yang diproyeksikan rezim tentang dirinya sendiri. Penulis dan pakar terkemuka juga menyarankan bahwa militer Cina jauh lebih lemah daripada yang diduga banyak orang. Seperti dikutip dari Express, Paul Mong berbicara kepada Sky News Australia bahwa Cina dapat menghadapi kesulitan besar jika terus melakukan invasi ke Taiwan. Xi Jinping menandai 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa di Cina pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Xi Jinping memperingatkan kekuatan asing akan dipenggal kepalanya jika mereka mencoba untuk menggertak atau mempengaruhi negaranya. Namun Paul Mong menyarankan bahwa langkah yang tidak dipertimbangkan oleh Cina dapat menyebabkan keruntuhannya sendiri. Dia memperingatkan bahwa model pemerintahan komunis Tiongkok telah mencapai tanggal penggunaannya. Dia menjelaskan jika dilihat di luar fasad itu secara ekonomi, Cina lebih rapuh daripada yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan para ahli selama 1 dekade. Model ekonomi dari pertumbuhan yang sangat cepat ini tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan diperlukan reformasi besar-besaran. Bahkan, kata dia, para pakar mengatakan jika reformasi tidak dilakukan dalam waktu dekat, apa yang bisa Anda lihat adalah pertumbuhan Cina yang datar, seperti yang kita lihat dengan Jepang pada 1990-an. Selain itu, Cina tidak akan terlibat dalam tingkat penyensoran dan represi yang luar biasa jika merasa aman. Jika merasa sah, maka akan ada krisis yang sah di Cakrawala, katanya. Bahaya konflik yang meletus karena langkah Cina yang tidak dipertimbangkan dengan baik telah meningkat pesat. Xi telah membersihkan jajaran militer senior, katanya. Sementara pembicaraan tentang invasi ke Taiwan telah mendominasi. Cina mungkin lebih rapuh secara militer daripada yang kita duga. Setiap kesulitan dalam mencapai misi untuk menyerang Taiwan dapat berakhir dengan keruntuhan rezimnya sendiri. Menurutnya, itu bisa menyebabkan krisis. Dia telah membersihkan perwira inti dan dinas keamanan, dan dia telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak akan menantangnya. Tidak seorang pun yang tidak disetujui oleh partai diberi suara sama sekali, dan berita dari luar ditekan secara sistematis. Ini terjadi ketika hubungan antara Barat dan Cina memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena perdagangan dan pandemi. Isu Taiwan juga menjadi sumber utama ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Namun Chai Xia, seorang pembangkang dan cendekiawan Tiongkok terkemuka, baru-baru ini mengatakan bahwa rezim komunis jauh lebih lemah daripada yang terlihat. Dia merekomendasikan agar Amerika Serikat sepenuhnya siap untuk kemungkinan disintegrasi PKT yang tiba-tiba. Kepribadian Xi Jinping yang terlalu curiga dan berpikiran sempit telah menyebabkan pembersihan terus-menerus di dalam partai, yang telah membawa ketidakpuasan ekstrim di antara pejabat tingkat menengah dan tinggi. Semua orang merasa tidak aman. Bendungan Eping hampir jebol. Cina evakuasi 5.456 orang warganya. Tiongkok mengevakuasi lebih dari 5.456 orang dari 4 kota dan 15 desa di Provinsi Hubei karena kerusakan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Dilansir dari Sina pada Sabtu 4 Agustus, laporan itu diungkapkan CCTV yang dikelola pemerintah Tiongkok pada hari Sabtu 4 September. Hujan telah mengakibatkan runtuhnya sebagian bendungan pembangkit listrik tenaga air Eping di daerah Zuzi, ungkap laporan media pemerintah tersebut. CCTV melaporkan para pakar saat ini bekerja untuk memulihkan fasilitas tersebut. Pihak berwenang belum mengumumkan keadaan darurat atas insiden tersebut. Belum ada laporan tentang kemungkinan korban.
Cina hadapi krisis listrik terparah sejak 2011. Cina tengah menghadapi defisit listrik. Setidaknya ada 3 penyebabnya, yaitu cuaca ekstrim, kenaikan permintaan energi, dan pembatasan ketat penggunaan batu bara. CNS Business melaporkan defisit terburuk sejak 2011 itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Hal itu bisa menghambat pemulihan ekonomi negeri tirai bambu itu dan membebani perdagangan internasional. Selama beberapa pekan terakhir, belasan provinsi di Cina mengalami tekanan pada pasokan listrik. Persoalan itu juga dialami oleh beberapa provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya Provinsi Guangdong. Di Guangdong, pembatasan penggunaan listrik membuat sejumlah perusahaan menghentikan operasinya beberapa hari dalam seminggu. Padahal Guangdong merupakan pusat manufaktur yang menyumbangkan 1,7 triliun US dollar atau lebih dari 10% terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain Guangdong, kondisi serupa juga dialami oleh Yunnan, Guangxi, hingga hub industri Zhejiang. Pemerintah setempat mengumumkan pembatasan penggunaan listrik di area seluas gabungan Inggris, Jerman, dan Prancis. Biro Statistik Nasional mencatat pembatasan listrik menekan pertumbuhan aktivitas pabrik di Cina pada Juni ini. Selain itu, kurangnya listrik juga akan menekan sektor konstruksi dan manufaktur yang mengkonsumsi hampir 70% listrik di Cina tahun lalu. Penjatahan listrik tidak dipungkiri menekan ekonomi, ujar analis karbon Refinitiv Yangin dikutip. Kemarin, pembatasan pasokan batu bara penyumbang 60% sumber energi listrik di Cina berdampak besar pada pasokan listrik. Cina sendiri saat ini berupaya menekan porsi pembangkit listrik batu bara untuk mencapai target karbon netral pada 2060. Namun pasokan listrik dari energi terbarukan juga terbatas. Analis Center for Research and Energy and Clean Air Laurie Milvirta mengungkapkan pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Yunnan terkendala oleh kekeringan yang melanda. Konsultan Eurasia Group Gloistein menilai Cina perlu mengkaji kembali target pengurangan energi fosil. Misalnya, mengoperasikan kembali pembangkit listrik yang di-stop karena menyebabkan polusi awal tahun ini. Selain itu, menurut Gloistein, Cina dapat mengangkat hambatan impor batu bara dari Australia yang membuat hubungan kedua negara memanas. Meskipun itu akan membuat Beijing terlihat lemah, ujar Gloistein.